Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Tepuk tangan buat semua. Yang saya hormati Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak Dr. Anggita Abimanyu. Yang saya hormati Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani, Bapak Sunar Basuki. Dirut PT Bank DKI, Pak Fitri Arnaldi, dan para direktur, para direksi 17 Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, Bank Swasta Nasional, dan Bank Pengelola Keuangan Haji, dan hadirin semuanya. Ini sebuah kehormatan bagi DKI Jakarta, boleh menjadi tuan rumah dan ini acara yang sangat spesial karena berkumpul semua dalam sebuah ikhtiar yang amat mulia. Tapi buat saya juga spesial karena saya punya catatan tersendiri dengan Pak Anggita Abimanyu di sini nih. Beliau, saya ini adalah asistennya Pak Anggita. Jadi saya pun lihat dulu di Pak Anggita. Jadi beliau dosen kami, saya asistennya, dan kehormatan bisa nyambut dosennya di ruangan ini. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, kami bersyukur Jakarta ikut memfasilitasi lewat Bank DKI. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang berkumpul tempat ini dari seluruh Indonesia, mungkin sudah lama tidak ke Jakarta. Betul ya? Memang pandemi ini membuat banyak dari kita ini jadi tahanan kota, Bapak Ibu. Nggak pergi-pergi, berada di rumah, di Jakarta sudah jarang. Dan kami pun merasakan tantangan yang sama. Di Jakarta, kontraksi perekonomian terasa sangat signifikan. Jadi, kita berusaha untuk bangkit kembali. Nah, yang berkumpul, Bapak Ibu semua, tadi tanda tangan bentar. Tapi bayangkan implikasi dari tanda tangan ini. 2 juta, 3 juta, mungkin 1 juta, mungkin ada yang 500.000, berapa diberikannya dari PNM. Secara nominal per unit usaha mungkin jumlahnya tidak besar per unitnya. Tapi bagi mereka yang menerima itu nilainya amat besar. Itu menggerakkan kembali mereka di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang kebetulan bahwa kita semua berkumpul mengatur untuk penyaluran pembiayaan pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil, lokasinya di Merdeka Selatan. Bapak Ibu tanda tangan di sini. Bapak Ibu semuanya, ingin mengingatkan pada kita semua bahwa Republik ini didirikan bukan untuk pertumbuhan perekonomian. Republik ini didirikan bukan untuk membesarkan skala ekonomi. Republik ini itu didirikan hanya dan hanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa kita mendirikan Republik Indonesia, karena kita ingin ada keadilan sosial. Jadi jangan pernah menganggap kita yang berada di perekonomian, di market ini, mengira bahwa Republik ini didirikan untuk urusan yang lain. Hanya untuk itu. Dan kita semua ini, walaupun perbankan, tapi banknya milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tugasnya apa? Menghadirkan itu. Cita-cita ini diterjemahkan dalam bentuk perekonomian, sistem perekonomian yang menghadirkan keadilan sosial. Kebanyakan dari kita ketika belajar ekonomi, kita semua belajar ekonomi, kebanyakan menganut mazhab di mana ekonomi itu didirikan untuk apa? Untuk stabilitas harga, untuk full employment, betul. Kemudian untuk economic growth, jarang dimasukkan dari situ untuk apa? Menghadirkan keadilan sosial, menghadirkan kesetaraan. Seakan-akan yang penting ekonomi bergerak efisien. Kalau nanti ada yang tidak terbawa, kita lakukan namanya redistribusi. Distribusinya lewat pasar. Di situ ada yang masuk modal, ada yang masuk tenaga kerja, ada
ada yang masuk teknologi, ada yang masuk sumber daya alam, itu masuk gerakan dalam perekonomian. Terjadilah distribusi. Nanti ada yang tidak dapat, nanti pemerintah melakukan redistribusi. Tapi yang sedang terjadi hari ini tidak. Yang sedang terjadi hari ini adalah pasarnya mengikhtiarkan memasukkan mereka yang kecil ke dalam sebuah sistem pasar, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Inilah Pancasila dalam operasional perekonomian. Yang terjadi di ruangan ini adalah itu. Yang Bapak Ibu tadi tanda tangani adalah ikhtiar memasukkan itu dalam sebuah sistem pasar. Kita sering begini, tertinggal nanti dikasih bantuan. Ini redistribusi. Yang tertinggal biar nanti pemerintah urus. Ya, jangan. Kita harus mulai memperhitungkan bagaimana strategi pasar itu menarik semua masuk ke dalam mekanisme itu. Nah, sayangnya tadi sambil duduk di situ Pak Anggito, saya biasa panggilnya Mas Anggito, Mas Tito, Pak Anggito ini cerita, ini yang kira-kira kita obrolin dari zaman dulu di sekolah, yaitu apa? Ekonomi Pancasila. Hanya kebanyakan bicara ekonomi Pancasila itu dataran filsafatnya. Kalau filsafatnya kita semua setuju. Pertanyaannya, terjemahan kebijakannya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Dan hari ini Bapak Ibu menerjemahkan spirit itu di dalam sebuah mekanisme kerja untuk ekonomi kecil di Indonesia. Jadi kita sudah jarang bicara ekonomi Pancasila. Nah, ekonomi Pancasila itu adalah bagaimana sebuah mekanisme pasar memiliki tujuan sosial. Saya ulang, mekanisme pasar dengan tujuan sosial. Karena kalau mekanisme pasar hanya tujuan pasar, ngejarnya efisiensi. Pas efisiensi yang dikejar, bukan justice. Sementara Republik ini tidak pernah didirikan untuk mengejar efisiensi, tidak pernah. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lokasinya di sini. Ini jaraknya. Karena saya sering sampaikan jaraknya itu 1.300 meter dari penandatanganan Pancasila. Ya. Namanya Gedung Pancasila, Bapak Ibu. Itu kalau dari sini, kalau jalan kaki 1.300 meter sampai di gedung itu. Jadi kita ini punya tanggung jawab konstitusional menerjemahkan dalam bentuk nyata. Jadi kami berharap sekali apa yang dimulai hari ini nantinya membesar. Hari ini nilainya berapa sekarang ini? 4 triliun. Mudah-mudahan nanti meningkat 8 triliun, meningkat lagi 16 triliun, meningkat lagi 32 triliun, meningkat lagi 24 triliun. Bagaimana yang kecil menjadi besar? Saya sering sampaikan di pertemuan-pertemuan di DKI, kita tidak mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Yang besar jangan dikecilkan, yang besar biar besar, tapi yang kecil dikasih kesempatan untuk jadi besar. Dan perubahan yang kita kerjakan sekarang ini, Bapak sekalian, lihatlah dari perspektif para pelaku usaha mikro atau ultra mikro. Yang namanya bekal modal itu means a lot. Saya beberapa kali hadir Pak Ilut di acara bagian modal untuk lewat PMM ini. Ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Timur. Itu Bapak sekalian, usaha-usahanya Bapak Ibu, inilah kalau saya menceritakan itu I'm preaching to the choir. Nah, ini Bapak berkhotbah pada orang beriman ini, karena Bapak Ibu semua sudah beriman soal ini gitu. Jadi bagaimana mereka merasakan itu sebagai sebuah penguatan, tapi yang tidak kalah penting pendampingan. Kami melihat Bapak Ibu sekalian di Jakarta ada 7 jenis pendampingan yang harus diberikan pada usaha mikro. Beda-beda tergantung kebutuhan. Nah, bila kita bisa berikan sesuai kebutuhan, bukan sesuai program, maka insya Allah mereka akan bisa take off. Kami berharap sekali Bapak Ibu, program ini nantinya bukan hanya meluas secara jangkauan, tapi efek di masyarakatnya itu menumbuhkan semangat entrepreneurial, bahwa if you are an entrepreneur, you see an opportunity. Jangan sampai yang masuk di bidang entrepreneur ini merasa stuck. Kenapa? Karena aksesnya terbatas, ada kendala struktural. Efeknya harus di tengah atau atas untuk masuk menjadi entrepreneur. Sementara yang kecil tidak. Contoh ilustrasi di Jakarta, Bapak Ibu, sebelum pandemi, izin usaha mikro kecil itu ada 28.000, yang
punya IUMK di Jakarta. Ketika pandemi mengalami kontraksi akibat dari diminimalkan interaksi, kan tidak bisa berjualan, tidak bisa dagang, tidak bisa macam-macam. Lalu lihat situasi itu kita ubah, coba kita buat strategi berbeda. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Mereka dibutuhkan untuk masuk dalam pasar yang besar. Apa? Di Jakarta. Jakarta ini pasar digitalnya tumbuh besar. Pelaku mikronya sedikit, tapi digitalnya besar. Jadi kita mencoba memasukkan mereka ke dalam ini. Caranya apa? Satu, berikan IUMK. Dua, berikan NPWP. Dengan IUMK dan NPWP mereka bisa masuk pasar digital. Dan apa yang terjadi? Dalam 1,5 tahun dari 28.000 itu menjadi dari 28.000 nih yang terima menjadi 240.000 ya Pak Kasep, 240.000 lebih yang sekarang memiliki IUMK. Dan artinya apa? Mereka bisa masuk ke pasar digital. Saya sering mengalami Bapak Ibu kalau lagi mampir ke warung pinggir jalan, ini true story Lebak Bulus. Saya pesan warung pecel lele, duduk pesan, rasanya yang di situ cuma saya dan beberapa orang, tapi nggak datang intinya apa? Pecel lelenya itu gitu, nggak datang gitu. Ini maksudnya apa nih? Gitu. Kita nunggu terlalu lama gitu. Jadi tanya Pak, masih lama? Minta maaf Pak, lagi ngirimin delivery semua. Jadi dia di pinggir jalan, tapi yang antri di situ adalah ojek-ojek yang pada delivery. Dia terima pesanan dari mana? HP-nya. Kenapa? Karena tersambung dalam pasar digital. Jadi tidak mengandalkan pada on-site customer, tapi pada customer yang berada di mana-mana. Ibu sekalian, kita harus cari segala cara sehingga mereka itu naik kelas. Dan kalau mereka naik kelas, kita hanya berharap begini kira-kiranya. Lebih banyak lagi, kalau saya di Jakarta selalu bilang sama teman-teman, angka statistik boleh dipakai untuk laporan. Boleh dipakai, tapi yang penting orang-orang di Jakarta bisa bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Kalau itu tercapai berarti sudah tidak. Karena kadang-kadang statistiknya bilang orangnya nggak pada bersyukur begitu. Kita bentuknya orang merasakan alhamdulillah. Kita berharap nanti dari program ini mereka yang terlibat merasakan kira-kira statement seperti itu lewat PNM. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati, ini bukan sekedar melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh para pimpinan, tapi mari kita sadari ini adalah kita melunasi janji kemerdekaan. Ini melunasi janji kemerdekaan, karena janjinya kita akan memajukan kesejahteraan umum, itu janji kita, dan ini yang sedang kita lakukan. Jadi sesuatu yang insya Allah amat mulia. Semoga Bapak Ibu sekalian ikhtiar ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan sehingga bisa membesarkan, diberikan kemudahan sehingga insya Allah nantinya berlipat lebih besar di kemudian hari, dan ini dicatat sebagai babak baru. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.